Halo semua, balik lagi di video saya di channel J Bangsa Channel. Oke, kali ini saya masih akan main Tamiya Damper Style, yaitu Mini 4WD yang dimodif dengan motor Hyperdash, lalu part-part supportnya menggunakan carbon high grade. Yang saya bahas kali ini sesuai judul, saya akan bahas dengan Tamiya body Robo Race. Robo Race ini Tamiya yang dulu pernah saya unboxing dan saya rakit, lalu sempat ikut STB STB race juga, dan ternyata waktu saya pasang di Tamiya Damper Style saya itu ternyata keren banget. Nah, warnanya hitam, cukup misterius karena berwarna hitam dan seperti mobil Batman. Cakep banget, ini body tipe real car ya, jadi kayak mobil nyata, mobil beneran, nggak cuman Tamiya mainan gitu ya. Jadi mobil aslinya pun juga ada. Jadi kenapa biasanya istilahnya Mini 4WD real car sih, jadi ini ada mobil aslinya. Nah, dan dengan dirakit di Tamiya Damper Style itu ternyata makin kelihatan keren dan makin kelihatan robotnya. Gimana? Cakep banget. Oke, tapi masang body real car ini banyak banget kendalanya. Nggak gampang dan harus ada yang dirubah, harus ada yang dibuat melebar agar body real car ini masuk. Jadi body real car ini, body real Robo Race ini dari atas kelihatan banget kalau dia itu lebar, kotak, panjang gitu ya, jadi menuhin sasis MA ini. Nah, jadi kenapa Tamiya real car itu jarang banget atau mungkin malah nggak pernah dipakai untuk para racer balap Tamiya, karena memang kendalanya banyak. Kalau pakai body ini nanti damper, tiang-tiang ini yang panjang-panjang ini itu settingannya nggak fleksibel. Kayak misal ini damper galon aja harus disetting selebar ini untuk damper stay-nya yang di bagian samping. Lalu yang depan saya juga harus masukkan di dalam, jadi di dalam sini ada damper coin dan saya tembus di bodinya yang untuk bagian depan, karena kalau dipasang di depan ini nih ringkih ya, nggak kuat bang, nggak kuat sama sekali, malah riskan patah nanti dudukan sasisnya. Lalu yang belakang malah normal, kalau belakang nggak ada masalah. Jadi di bagian tengah dan depan ini kurang fleksibel aja untuk settingan damper. Padahal kan damper itu fungsinya untuk dia kalau pas lagi loncat atau pas mendarat supaya tidak terlalu mantul, dan posisi mendarat juga mau dibikin depan dulu atau belakang dulu, atau mungkin mau dibikin miring gitu kan, kalau mungkin setelah loncatan ada belokan. Nah, kebanyakan sih seperti itu. Jadi kenapa body Robo Race ini jarang banget dipakai. Nggak cuma Robo Race sih, body real car yang lain seperti video saya sebelumnya kayak Vesta John, mungkin ada Blast Aero atau apapun itu yang body real car yang kotak-kotak ini, itu pasti jarang banget dipakai balapan. Karena aturan dari set damper dan damper style tuh nggak boleh motong body ya. Mungkin kalau ngelubang dikit gini doang boleh, cuma kalau motong body sampai setengahnya atau hilang sampingnya begitu, itu tidak sesuai regulasi. Jadi tetap terkait di depan, lalu dikancing di belakang. Nah, oke. Kita bahas satu-satu dari perubahan yang saya lakukan. Yang pertama jelas body kemarin saya pakai Avante X. Nah, kalau Avante X ini malah fleksibel banget. Ini misal masang di tengah gini aja, dia nggak menghalangi apapun. Bahkan bisa dipasang damper samping, damper depan, itu lubang-lubang tiang itu nggak ada yang ketutup sama sekali. Jadi sebenarnya recommended untuk racing lagi. Untuk balap Tamiya itu body yang seperti ini, yang simple dan ramping gitu ya, jadi nggak menuhin sasis. Nah, direkomendasikan tuh yang seperti ini. Nah, selain body banyak juga yang saya rubah. Bentar, kita buka dulu. Nah, ini kekurangan pertama yaitu
lepas kancingnya juga susah karena Roboris itu ada spoilernya di belakang, lalu belum ada damper with ball connector, lalu underguard dan brake plate juga seperti ini, jadi ruas untuk megang kunci di belakang ini susah, padahal udah saya ganti dengan kunci yang klasik. Oke, sudah berhasil saya lepas. Yang kedua karena repot lagi, karena ini saya bikin repot sendiri, jadi ini saya kasih lock nut di sini karena ya buat ngancing apa ya buat melindungi baut supaya nggak melukai tangan ya, kalau misal kelontang ntar malah kena tangan atau kena kaki yang lain. Nah ini sudah saya lepas, ini agak nyangkut di bagian sini. Nah dibuka dulu, lalu angkat dulu. Nah pengaitnya udah lepas baru bisa naik. Nah ini nggak ada yang saya patah, masih utuh semua, cuman saya lubang saja. Nah oke, dari body sudah, yang dirubah adalah body dari body Avante X jadi Roboris, jadi body railcar. Nah yang disetting di bagian sasisnya ini cukup banyak. Yang pertama, dampernya cuman bisa pakai damper koin karena dia tipis dan bisa stay di dalam body Roborisnya. Lalu FRP yang stay damper di samping ini saya balik, harusnya dua lubang ini kan di bagian yang luar ya. Nah ini saya balik jadi yang dua baut itu ada di dua lubang yang dalam, jadi FRP stay-nya miring lebih keluar. Nah ini lebih keluar, jadi kalau lebih keluar si damper galon ini, namanya damper bentuknya kayak galon, jadi damper galon big mass damper itu lebih keluar dan nggak kena body dari Roborisnya. Nah nih kotak lebar banget bodinya. Ini depannya aja juga saya potong sedikit, dikit banget saya potong supaya dia nggak nabrak sama nut yang di sini. Nah nut kayak begini aja ternyata cukup menghalangi. Nah, saya belum coba body-body yang lain. Saya baru punya Roboris dan Vestajon. Nah Vestajon udah nggak ada masalah, sudah sering ada videonya. Nah di ini nih si Roboris nih ternyata kalau mau dipasang juga cukup susah, harus disetting seperti ini. Oh ya, nanti mungkin ada yang nanya, loh kenapa tiangnya nggak yang di paling luar aja, di paling depan? Nah di paling depan ini tuh memang riskan patah sih. Nih kalau misal saya pasang di sini, ini nih pas banget nih, pas didudukan tiang. Nah ini kalau misal kelontang terus dia ketabrak lantai atau ketabrak tembok gitu, nah itu malah jadi patah di sasis. Bentar kameranya malah goyang. Oke, nah seperti itu. Jadi saya baru coba ide karena kemarin ada terinspirasi dari YouTuber Jepang itu bikin seperti ini, jadi saya tiru dulu. Nggak tahu efeknya bagus atau enggak nanti di Tamiya ini gitu. Lalu ke tengah udah, tadi yang dampernya ini saya balik, udah itu aja sih. Dan yang belakang tetap, cuman saya tambahkan pas damper with ball connector. Oke, seperti ini. Roller sama aja. Nah jadi itu kenapa pakai body railcar itu malah bikin nggak fleksibel. Nggak cuma Roboris ya, semuanya. Bentar, saya tutup dulu. Nah nih masangnya aja susah. Oh nggak rapet ya, belum pas kayaknya. Nah ini udah masuk. Nah ini kuncinya susah banget. Kok nggak kelihatan di kamera, sorry. Ini tuh, gini. Nah, lalu kita balikin lock nutnya lagi. Kok repot-repot sih kak bikin Tamiya railcar, kan nggak guna juga ya. Itu tadi fokusnya teman-teman lebih kemana, modif kecepatan buat balap atau buat hiasan. Nah kalau saya sih lebih senang ke penampilan ya, jadi buat hiasan juga, jalan di track juga bisa. Walaupun kelontang ya bodo amat sih, kalau kelontang kalah juga nggak apa-apa, karena memang fokusnya saya main Tamiya itu desainnya cakep,
keren, kalah nggak apa-apa, yang penting happy. Dan bisa dilihat, nah keren banget sih, cakep kayak Tamiya Batman. Warnanya juga hitam doff, kacanya juga hitam glossy malahan ini kacanya. Nah ini juga dikal-dikalnya nggak saya tempel semua, bisa dilihat contohnya, mungkin dikalnya malah pakai kaca abu-abu, banyak pelangi-pelanginya, cukup norak, malah saya nggak pasang semua. Tapi ternyata kalau nggak dipasang semua cakep-cakep aja, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Atau malah nggak pakai stiker sama sekali. Lalu ban, oh iya, yang saya rubah lagi bannya, ban belakang saya ganti dengan super hard, karena ban marun itu terlalu low friction, terlalu apa ya, nggak ada grip, terlalu nggak ada grip. Dia kalau mendarat itu, pas mendarat kemarin si Avante X nya tuh apa ya, slip ngosek dulu baru dia jalan, jadi terlalu buang waktu untuk melaju. Nah kalau saya ganti super hard, otomatis bannya lebih lunak, lebih sedikit ada grip, harapannya saat mendarat atau saat start itu nggak ketinggalan, jadi langsung mendarat langsung jalan. Nah seperti itu, harapannya sih seperti itu, tapi nggak tahu ya, ini belum kita coba di track, mungkin akan saya coba weekend nanti, jadi belum sekarang. Untuk sekarang saya lebih ke fokus ke bahas settingan dan penampilannya dulu. Jadi settingannya seperti itu, merubah posisi damper samping dan damper depan, lalu menambahkan damper ball connector. Oh ya, nanti kalau ada yang bilang berat banget itu nanti, enggak, karena yang ini sudah saya ganti damper coin, jadi damper coin ini nggak ada beratnya sama sekali. Enteng sih, enteng damper coin. Lalu saya tambahkan ini balok, damper balok satu aja. Jadi belakang cukup sih menurut saya, cukup. Terus tengah nih yang paling berat sebenarnya, cuman saya majukan ke dekat ban depan, jadi biar bobotnya tuh kayak motornya di depan, jadi agak, ya semoga harapannya mulus lah loncatannya nanti gitu. Itu aja sih untuk settingan lainnya. Nah penampilannya seperti ini, teman-teman bisa menilai bagus atau enggak. Kalau saya sih seneng banget dengan Tamiya seperti ini, nggak cuman kenceng tapi ya siapa tahu penampilannya oke gitu kan, kenceng tapi penampilannya oke, ya kenapa enggak gitu. Tampil dari belakang nih cakep banget nih dari belakang, kelihatan kayak robot banget, Roborace, mobil robot tanpa driver, lalu terlihat seperti ini dari serong belakang seperti ini. Tapi mungkin nggak tahu nih kalau di track kelihatan nggak, karena bodinya hitam semua dan saya cuma pakai stiker pelanginya sedikit sekali. Semoga masih kelihatan di track. Oke, nah seperti ini dari depan agak aneh sih, ini belendu di tengah ini aneh, tapi dari samping keren sih, cakep, ceper ya, kelihatan ceper, rendah, aerodinamis itu sih. Lalu ini Avante nya mungkin buat gonta-ganti kali ya, tapi pensiun dulu deh. Mungkin next saya akan coba Ignition itu juga body real car yang cakep, kayak mobil supercar saingannya Vesta John, tapi nanti kalau sudah ada saja. Kali ini yang ada baru Roborace, jadi saya pasang ini Roborace dulu, siapa tahu nanti saya coba di track dan lihat performanya seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih, itu saja video saya kali ini. Cuman pamer desain mobil, pamer rakit mobil baru, tapi nggak full baru, cuman ganti bodi aja. Ternyata bisa secakep ini. Semoga semua teman-teman menikmati hasilnya seperti ini. Mantap banget, depan, samping, kan kalau dari atas ini jos lah. Oke, itu saja teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya, nantikan uji tracknya si Roborace ini. Semoga teman-teman gak bosen, dan terima kasih sudah mendukung saya sampai hari ini. Walaupun belum bisa monetize, tapi yang nonton banyak banget.
subscriber juga nambah terus. Terima kasih semuanya, semoga sehat selalu, sampai jumpa dan bye bye.